semua orang pernah ada di tahap itu. Dan justru menurut aku kok malah dalam arti tertentu kita perlu lewat tahap itu. Karena hanya dengan meragu maka kita makin yakin. Tanpa kita berusaha untuk mempertanyakan, untuk meragukan, maka bahayanya bisa jadi yang kita hidupi adalah justru fanatisme. Shalom, hai, welcome back to podcast Remaja GKI dong. GKI Pondok Indah. Nah, yaitu I'm your host Onel with my friend Ervin apa? Frederick. Ya gitu deh. Dan hari ini kita ditemani oleh kakak-kakak super keren, super kece, super amazing di sebelah sono. Mungkin boleh diperkenalkan Kak Bani bersama pendeta baru. Iya, Kak Alex, the best of the best. Aduh, keren banget. Oke deh, jadi sebenarnya tuh Sekarang kita ngapain ya? kita ngapain ya? Mending kita doa ke muka dulu. Iya, Nah, gitu. Biar jelas Iya, ya. oke. Kita melakukan ini dalam nama Allah. Oke. Terus apa? Anak dan Roh Kudus. Nah, ya itu. Oh my god, aku lupa, guys. Oke, yuk. Langsung monggo, Vin. Ayo, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kini kami telah berkumpul di sini. Sekarang kami ingin memulai podcast ini, bikin podcast ini agar bisa membawakan pesan yang positif. Dan terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Sekarang kan kita mau masuk serius nih, Vin. Waduh, apa tuh? Suara gue udah berubah gini nih, Vin. Siap. Kita buka dulu nih kacamatanya nih, Vin, Oh biar iya. sopan nih, Vin. Gelap Aduh, banget ya. Cahaya surgawi Waduh. gitu anjir. Emang lightingnya tuh gak main-main gitu emang. Aduh. Wah. Oke, jadi apa tuh? nih yang mau kita bahas nih, Vin? Percaya atau tidak percaya? Waduh, udah kayak main game nih. Jadi Aduh. gini nih Kak. Gimana? Datanglah sebuah pertanyaan yang bertanya bahwa bagaimana bila kita sebagai remaja tuh, yang kini sudah tidak percaya gitu sama Tuhan, mungkin tidak percayanya in general aja, tidak percaya nih. Lalu gimana gitu nasibnya? Apakah ada masih ada harapan untuk keselamatan dari Tuhan? Apakah nasibnya ya udah Gak di-kick aja gitu, Oh, iya. udah nggak bakal bisa terselamatkan lagi, udah ditutup pintu surga. Waduh, ngeri banget. Iya. Ya gitu, gimana tuh Kak kira-kira? Soalnya ya kan biasalah namanya anak Anak remaja, muda ya. masih labil-labil Iya. gitu kan, banyak pikiran jadi langsung set, males lah gitu. Aduh, enggak. Iya, silakan Kak. Monggo langsung. Oh, langsung nih? aja. Iya. Oke. Atau mau gimana Atau dulu? mau kita suruh mereka cerita dulu. Waduh. Mereka Aduh, diserang balik. mereka percaya Tuhan enggak gitu ya. Counter attack buset. Waduh. Jadi gini alasan Kak Alex di sini ya. Emang biar ada penyerangan ini. Jadi itu sebenarnya pertanyaan siapa gitu ya? Iya. Maksudnya pertanyaan mereka beneran tuh. Iya, jangan-jangan mereka juga sebetulnya sedang bergumul. Coba cerita aja deh. Mama kalian gak nonton loh. Waduh. Kayak kita siap-siap itu ya tidur di luar ya. Tidur di luar ya. Info kosan. Aduh gimana ya? Ngomong-ngomong mereka udah lulus katekisasi, Kak. Oke. Jadi kan Jangan digituin dong. kalau udah pressure lulus nih, katekisasi kan mengaku percaya di Jadi ada hadapan. ruang untuk mengulang ya. Iya. Kan udah mengaku percaya di hadapan Allah dan umatnya begitu kan. bahaya. Gimana Tuhan kalian? Yesus baik. Oke. Aduh gimana ya? Oke, mungkin mulai dari siapa nih? Sweet? Oner dulu deh. Aduh, emang si paling bijak kudu mulai duluan ya kan. Aduh, enggak deng. Jadi kalau dari kasus gitu. Kalau dari perspektifku sendiri, sebenarnya ya bukannya aku tidak percaya, bukannya aku tidak mau percaya. Aku percaya, aku tahu Tuhan ada. Aku percaya dalam kuasa yang lebih tinggi, yaitu Allah Bapa. Aku percaya, tapi rasanya ya kayak datangnya keraguan dan rasa untuk tidak mengimani itu ya sudah datang sekarang dan ya gimana ya, jadi bimbang. Percaya mah percaya, balik lagi tuh, ada, aku tahu Tuhan tuh ada, tapi aku nggak tahu Tuhan ada untuk aku atau enggak sih gitu. Kayak aduh kok gue jadi berat. Vin. Dada gue tiba-tiba berat, Vin. Waduh gimana nih, gimana ya, soalnya ya kalau boleh open sedikit nih info tentang diriku, kayak emang nggak ringan gitu kan, beban yang dialami beberapa tahun ini, dan tampaknya kayak yang nggak makin ringan aja gitu.
Aku mungkin jangan spesifikin kali ya, biar nggak terlalu ngebuka tentang ini terlalu private atau gimana. Cuma things are just not getting better any way possible, you know. Kayak dan makin lama aku makin ngerasa terkerucut sendiri. Aku yang nahan semua beban ini, gitu. Kalau dariku sih gitu, dan ya aku nggak tahu aja gitu Tuhan di mana di saat aku begini, karena tidak ada tanda-tanda makin membaik. Kok jadi suram, ayolah. Kok baru mulai udah berat banget kayaknya. Lagian lu nyuruh gua curhat tuh buka-buka dikit question gitu. Kayak gua tuh kayak tuh terlalu deep and meaningful gitu. Kalau dari lu sendiri gimana, Davin? Jangan gua mulu. Nah, mungkin gue tuh dari kecil udah dididik sama ortu gue buat percaya sama Tuhan kan. Terus kayak ya mungkin gue sampai sekarang jujur gue masih percaya. Cuma kayak gue setelah katek kayak aduh, gimana tuh setelah katek, Vin? Setelah katek lu diapain, Vin? Aduh, dulu kasihan. bukan ya. Lu makin yakin apa makin ragu setelah katek? Wah. Jadi kayak masuk iman baru. Ya, Aduh, ya. jangan. Kayak banyak banget kejadian yang terjadi di gue. Nah, gue jadi kayak meragukan, kayak mempertanyakan kok Tuhan kayak gini gitu, kayak beban di mana-mana. Dan ya jujur mungkin sekarang nggak terlalu gue pikirin lagi ya, karena fasenya udah lewat. Dan mungkin gue sih sampai sekarang gue masih percaya. Jadi gitu sih. Ngomongin katek, aduh kangen banget gak sih vibes katek tiap Jumat ngumpul. Apalagi kakak itu ya. Ngomonginnya sama Kak Boni, Kak Alex, iya. Kak satu lagi. Lu Satu lagi. gue lupa. Lupa. Aduh, nggak Padahal bener nih. astagfirullahaladzim. Jangan gitu. Iya. Enggak. Cuma emang ngangenin sih zaman-zaman Iya, dulu iya, gitu. iya. Masih refreshing setiap minggu gitu, kayak enak banget rasanya. Berarti pertanyaannya dua tuh Kak. Apa tuh? Satu, percaya Tuhan tapi kok Tuhan kayak begini sih gitu kan, dengan segala realita yang not getting better gitu kan. Terus sama pertanyaan kedua, kalau gua nggak percaya sama Tuhan, terus pintu keselamatan gue dapet nggak nih gitu? Gimana Kak? Ya. Oke, beberapa kata kunci sebenarnya udah kalian sebutin sih dalam cerita singkat kalian gitu, pengalaman singkat kalian bicara soal percaya tapi kok juga bersama dengan percaya itu ada keraguan juga, apalagi ketika berhadapan dengan pengalaman-pengalaman hidup yang umumnya naik turun gitu. Nah, pertama menarik kalau kita mulai dari katekisasi. Aduh, katek vibes. Nilai mereka bagus-bagus. Karena kita lulus dapat A ya kan. Aduh, gila. Interviewnya gue balikin ke mereka tuh waktu itu. Karena gini, ketika orang ngomongin katekisasi, aku rasa banyak orang, aku nggak tahu Onel sama Ervin apa mengalami itu juga. Kayaknya ada banyak orang yang berpikir bahwa ketika aku sudah melalui katekisasi maka otomatis aku teguh dalam iman. Kayaknya ada asumsi-asumsi semacam itu. Iya. Padahal menurutku, kita bisa diskusikan soal ini, katekisasi justru adalah permulaan perjalanan kita untuk makin mantap dalam iman gitu, atau untuk makin menghidupi iman gitu. Karena ya tentu kita tahu ya penghayatan kenapa kita mengaku percaya, kenapa kita mengikuti katekisasi, karena kita mau meneguhkan apa yang dulu telah kita terima sebelumnya, baptisan itu, dan sekarang kita secara dewasa, secara mandiri mengatakan itu di hadapan Tuhan. Dan sebetulnya itu bukan titik akhir atau bukan finishnya sebenarnya, malah bisa dibilang bahwa itu justru awalnya, karena benar seperti kalian bilang, bukankah masa-masa atau usia-usia di mana kita biasanya katekisasi dan mengaku percaya adalah usia-usia di mana hidup itu kayaknya arusnya makin kenceng gitu. Salah satu kata kunci yang juga tadi disebut oleh Onel adalah bahwa di masa-masa itu kita juga labil. Kita sedang mencari, jangankan ngomong soal Tuhan, ngomong soal diri sendiri aja kita pusing. Kita kenapa gini, kita kenapa gitu ya. Misalnya kalau bicara soal pergaulan, kenapa teman kita begini dan kenapa kita bersikap gitu, pasti ada banyak cerita. Kalau dibikin drama Korea kalian nggak selesai gitu. Aduh, drama Indonesia dong. Aduh, tiba-tiba slow motion gitu. Aduh. Nah jadi kata kunci bahwa kita ada
di masa-masa bahwa kita sedang labil itu sebenarnya menjadi salah satu kata kunci yang penting untuk kita ingat. Dan yang perlu diingat adalah bahwa bukan hanya kita yang ngalamin itu, Betul sekali. tapi mostly everyone, aku pikir ya. Iya, iya. Semua orang kayaknya pernah ada di dalam tahap-tahap seperti itu. Bedanya mungkin adalah waktunya kapan. Atau kalaupun nggak waktunya kapan, bisa jadi juga kalaupun kita di masa-masa remaja kita, terus bertumbuh di masa pemuda kita teguh, bisa jadi pas makin beranjak dewasa kita malah makin Malah dapatnya di malah situ. gitu. Jadi ada macam-macam. Jadi pertama fase di mana kita sedang bertumbuh, sedang meregang, sedang berusaha untuk mekar, itu juga adalah masa-masa di mana kita mempertanyakan banyak hal, termasuk juga keyakinan kita gitu terhadap Tuhan. Apakah aku betul-betul percaya? Apakah Tuhan benar-benar ada dalam hidupku? Kok kayaknya kita berusaha dan kita mau untuk berusaha percaya, tapi kok kayaknya pengalaman-pengalaman hidup kayaknya malah membuat kita makin jauh dari keyakinan itu, kayaknya begitu ya kan. Nah, itu juga menjadi salah satu kata kunci yang penting. Selain bahwa kita ada di fase-fase tertentu dalam pengalaman hidup kita, ada juga pengalaman-pengalaman hidup yang bisa membuat kita jadi mempertanyakan atau meragu. Dan kalau kita perhatikan cerita paling enggak dari Onel sama Ervin tadi kan, dua hal itu muncul konsisten gitu. Dari pengalaman Onel, apa yang terjadi dalam hidupnya, beban yang tadi ada mengerucut ke saya sendiri yang kayaknya beban itu. Harus aku yang nanggung nih pas kita nggak tahu ya, nggak usah diulik. Kalau mau diulik jangan, podcastnya beda itu, jangan di gereja. Rintik seduh itu. Boleh ini sponsor. Nah terus Ervin juga gitu kan, ngalamin pengalaman-pengalaman hidup. Jadi salah satu yang perlu kita lihat bersama adalah fenomenanya ketika kita meragu, mempertanyakan tentang Tuhan, umumnya juga adalah bicara soal pengalaman hidup yang naik turun, yang berat, atau yang membuat kita kayaknya nggak sanggup deh. Dan mungkin kita mempertanyakan, kok malah aku justru ngalamin kayak gini gitu. Setelah aku mengambil keputusan untuk percaya, setelah aku mau untuk teguh dalam Tuhan, kenapa kok malah ngalamin ini semua. Jadi baik lewat fase hidup maupun pengalaman-pengalaman hidup yang tidak mudah sering kemudian membuat kita bertanya-tanya. Dan sebenarnya kita berani atau tidak mengakui, aku rasa semua orang ngalamin itu kok. Even orang-orang yang kita anggap menjadi sumber iman tertentu gitu. Misalnya mereka yang kuat itu sebenarnya mereka yang pendeta apa? Kalau bilangnya apa sih? Tunjuk. Pendeta baru apa bilangnya? Pendeta baru. Padahal belum. Ini lagi berat banget ini dalam kepala nih. Parah men. Nah kayak misalnya gitu ya. Kita bisa tanya ke setiap rohaniwan, ke setiap pendeta atau orang-orang yang kita anggap biasanya dianggap sebagai teladan atau menjadi acuan gitu ya, menjadi sumber kita bisa bertanya, kita bisa mencari pengalaman, adalah orang-orang yang justru bisa jadi juga pernah mengalami hal-hal semacam itu, bahkan orang-orang dalam Alkitab gitu. Kalau kita cek kan kisah Alkitab nggak mulus-mulus gitu. Oh tidak, justru. Betul. Bahkan justru kalau kita mau lihat lebih jujur, kita malah merasa kayaknya aku kok Ayub ini gua banget gitu. Atau Ayub asli. Atau misalnya kalau bicara soal keraguan, kok Thomas ini gua banget ya gitu. Thomas. Dan ada itu hanya 2 contoh dari sekian banyak contoh tokoh-tokoh yang hidupnya itu enggak sekali mereka oke sama Tuhan gitu, maksudnya kita bisa bilangnya ikut Tuhan, memutuskan untuk percaya Tuhan, lalu hidupnya gini terus, enggak. No way. Ironisnya justru saat orang memutuskan untuk teguh dalam Tuhan, dari yang awalnya begini tuh Poster ya. Ambiar. Jadi justru setelah dia memutuskan untuk oke, aku percaya sama Tuhan, oke, aku ikut jalan Tuhan. Dan bukankah itu yang dialami banyak sekali tokoh Alkitab. Dan karena itulah tokoh-tokoh Alkitab menjadi relevan sama hidup kita gitu. Karena apa yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab sebenarnya
merepresentasikan pengalaman hidup kita gitu, dan kemudian kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman iman mereka. Nah mungkin aku sampai situ dulu, kita bisa kembangin. Jadi intinya aku mau bilang bahwa semua orang pernah ada di tahap itu, dan justru menurut aku kok malah dalam arti tertentu kita perlu lewat tahap itu. Karena hanya dengan meragu maka kita makin yakin. Tanpa makin yakin. Tanpa kita berusaha untuk mempertanyakan, untuk meragukan, maka bahayanya bisa jadi yang kita hidupi adalah justru fanatisme. Pokoknya udah bilang A, ya aku akan teruskan A terus gitu. Karena aku udah yakin itu gitu. Dan aku rasa persoalan di masa kini kan banyaknya karena itu. Karena orang nggak mau berusaha untuk mempertanyakan gitu. Dan mempertanyakan nggak selalu buruk gitu. Justru dengan mempertanyakan jangan-jangan kita menemukan jawaban yang sejati, yang sebenarnya gitu kan. Berarti justru keraguan tuh bisa menjadi bagian dari perjalanan iman ya? Ya, bisa jadi jalan masuk kepada sebuah keyakinan yang lebih mantap. Gitu. Ada satu buku tuh judulnya Black Theology tuh. Salah satu bagiannya tuh dia bilang, emang beda bacaannya. Bukan. Enggak, padahal gue cuma lihat di postingan Instagram, enggak baca bukunya. Dia bilang justru keraguan tuh wajah iman yang sejati. Karena lewat keraguan kita menemukan Allah, tapi di sisi lain juga menghargai misterinya gitu. Ya. Karena jangan-jangan ketika kita yakin banget sama Allah, yang kita yakini bukan Allah tapi konsepsi kita tentang Allah. Itu juga bisa lahir fanatisme tadi. Betul. Iya sih, masuk akal sekali. Karena aku lupa ya, ada sebuah ungkapan yang mirip dengan itu. Kalau kamu merasa kamu sudah menggenggam Allah, itu bukan Allah berarti. Karena ya nggak bisa kan kita grab ini kayak mikrofon ini gampang banget gitu, kita langsung pegang gitu. Iya. Tapi justru ketika kita bicara soal Allah, kalau kita merasa bahwa kita sudah bisa merangkum Allah sepenuhnya, nah saat itulah justru kita harus sadar bahwa berarti ini bukan Allah nih. Bener sih, soalnya kita mulai dari awal dulu sih, aku sendiri juga relate dengan di saat kita memang sudah mengakui percaya, itulah saat kita mengalami dampak-dampaknya, tantangannya, hujatannya, diskriminasinya, segala halnya itu. Kalau dari sisiku sih itu. Dan aku ya masuk akal sekali. Kalau aku sih udah sering ngomongin ini dengan Ervin sebelumnya. Jadi pas tadi Ayub tuh, wah relate banget karena dari pengalaman beliau gitu. Pengalaman Ayub sendiri. Kamu relate-nya sama Ayubnya atau sama iblis yang berkeliling-keliling itu? Bukan. Ayub. Iblisnya mana nih? Gelut sih ya. Atau sama si 3 temennya. Kayak gua nih. Jangan. Cerita dong keraguannya gimana dong? Kok bisa relate gitu loh? Gini kan, kalau dari kalau ini aku nggak mau terlalu spesifik gimana ya, soalnya juga aku udah agak samar-samar gitu, udah jarang baca Alkitab biasa. Terlalu jujur. Ini kalau Ayub kan he had it all, dia memiliki semuanya dahulu. Dia hidup yang stabil, yang bahagia, bisa dikatakan bahagia lah ya, keluarga yang bahagia lah pokoknya gitu. Perfect lah ya. Ya, semuanya lah perfect ini. lah. Tapi just like that, pas udah di paling atasnya, tiba-tiba ya udah diambil lah semua itu. Diambil, akhirnya keluarganya ninggalin semuanya, nih kena penyakit, tapi dia tetap yakin sama Tuhan, dia tetap megang itu. Dan ya kalau di versinya dia, aku bukannya gimana cuma ya dari cerita Ayub ya, it's a good ending meskipun sakit dulu. Kita harus sakit dulu baru dapat klimaksnya gitu loh, dapat finalisasi ceritanya gimana. Dan juga ya menurutku itu yang sekarang harus aku usahain, gimana aku harus bisa melewati sakit ini dengan terus berpegang teguh kepada Tuhan, meskipun melewati keraguan, tapi ya itu rasa
yang dirasakan Ayub ya Tuhan itu ada, tetap ada buat aku. I guess ya no matter what tetap dipegang, dan ya ujung-ujungnya juga ya hidup kita Tuhan yang pegang kan. Jadi ya it's not our right juga gitu untuk demand kepada Tuhan bagaimana alur hidup kita. We just live day by day aja, setiap hari dihidupi dengan terus menghidupi iman kita. Duh gue menangis Vin, demi Allah udah gila. Aduh gimana nih, berat banget sih omongannya. Siapa sih yang nanya, heran gue. Nanya yang lebih ringan gitu loh, yang lebih enak. Kayak ya kalau dari lu gimana Vin, conclusionnya nih? Emang semua orang pasti punya masalah, itu udah hukum alam lah. Hukum alam ya, mutlak. Ya bener kali kata si Onel bilang. Tarik nafas. Kita break dulu. Gimana Vin? Ya emang hidup tuh baik banget tantangannya. Jadi ketika kita udah ngomong di bicara memegang teguh apa itu Tuhan, ya kan? Lanjut. Ya semua tantangan bakal datang, dan itu mungkin jadi ujian buat kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan untuk bisa bertahan dengan Tuhan. Jadi ya aku bisa bilang kayak selama ada Tuhan ya, kita pasti ada jalannya. Dan ya kalau ada Tuhan ada jalan ya. Iya, quote quote mantap, kalau ada Tuhan kalau jalan. Mantap banget. Itu dari aku sih, Kak. Mantap. Jadi masih percaya Tuhan ya? Oh tentu ya, iya. tentu. Kalau ntar itu di luar. Iya bah, itu dia. Mah aku percaya kok. Santai. Aku percaya kok. Pertanyaan kedua tadi belum dijawab. Apa Terus tuh? kalau orang yang ragu, apakah kemudian Tuhan menutup pintunya pintu keselamatan kepada orang-orang yang ragu ini? Iya. Jangan dong. Jangan dong. Belum. Jangan. Iya. Pertama yang salah satu kesimpulan, kembali ke pertanyaan pertama dulu ya sebelum masuk ke kedua tadi. Itulah kenapa kita penting sekali buat kita semua untuk nggak buru-buru sampai kesimpulan. Waduh. Enjoy prosesnya justru. Trust Karena proses. kita sering kali suka langsung lompat ke kesimpulannya gitu. Dengan cepat bahkan. Tapi nggak memberi ruang yang cukup lama, yang cukup panjang untuk kita berproses mengelola pertanyaan-pertanyaan itu, tapi juga memberi ruang pada jawaban-jawaban. Kadang kita misalnya kayak tadi ngalamin pengalaman hidup ini, terus kita mempertanyakan sesuatu, langsung kita kesimpulannya oke, emang Tuhan gak ada di hidupku, atau emang Tuhan gak berkarya seperti Tuhan berkarya dalam hidup orang lain, atau bahkan sampai pada kesimpulan Tuhan gak ada gitu. Ya kadang kita mengambil kesimpulan yang terlalu cepat gak sih untuk hal-hal begitu. Iya. Sementara ketika kita bisa melewati persoalan-persoalan hidup itu, kita nggak kembali mempertanyakan jawaban kita itu, benar nggak? Waktu kita berhadapan dengan masalah, kemudian kita bilang, kayaknya Tuhan nggak ada. Tapi ketika kita bisa keluar dari masalah itu, kita nggak evaluasi lagi nih jawaban yang tadi kita temuin atau kesimpulan yang tadi kita ambil gitu. Bukankah ketika kita berhasil melaluinya, kemudian kita justru perlu untuk mempertanyakan lagi kesimpulan yang sudah kita ambil. Kok sebelumnya ketika aku mengalami semua persoalan itu, kesimpulanku kok sana. Ternyata ketika semua bisa aku lewati, kira-kira ada sebuah pengalaman apa, pengalaman iman apa yang bisa membuat kesimpulan ini berbeda gitu. Atau kita menemukan sebuah kesimpulan baru. Dan aku rasa disitulah pentingnya, dan disitulah kita bisa menemukan otentisitas iman. Iman itu menjadi bukan hanya kata-kata formal yang kita hafalkan di dalam perjalanan iman atau dalam kehidupan bergereja, tapi setiap remaja, setiap kita itu menemukan pengalaman-pengalaman iman yang otentik gitu. Termasuk kata Karyani, aha moment yang Gak pernah denger lagi. Jangan bahas itu dong. Nah, itu kira-kira itu yang pertama. Jadi nggak usah buru-buru ke kesimpulan gitu. Enjoy the ride, kemudian temukan kesimpulan-kesimpulan di dalam hidup kita, dan bahkan kita pertanyakan lagi apa yang selama ini jadi kesimpulan di hidup kita. Itu pertama. Kedua,
Apakah pintu tertutup buat orang yang ragu-ragu? Oh jelas, kalau perlu digembok gitu ya. Langsung tegang mukanya. Bahaya nih. Enggak, jadi satu hal yang menarik tadi aku juga sebutkan satu tokoh yang seringkali dibahas ketika berbicara tentang keraguan, yaitu Thomas. Dan yang menarik dari kisah itu bukan semata-mata Thomas yang meragukan bahwa Tuhan benar-benar bangkit, tetapi juga respon Yesus yang menarik itu. Kepada yang meragukan, kepada yang tidak percaya, Yesus nggak pernah bilang oh kamu nggak percaya, emang kurang ajar kamu, emang nggak tahu diri, gitu ya. Apalagi nih Onel sama Erwin udah katekisasi lagi, malu-maluin. Siapa sih pendetanya kan gitu ntar gitu kan. Aduh, siapa sih? Jadi bukan Yesus justru nggak bersikap seperti itu gitu. Tapi justru apa yang menjadi pusat dari keraguan Thomas dijawab oleh Yesus. Dan aku rasa itulah yang bisa menjadi pegangan kita, bagaimana Tuhan menyikapi anak-anaknya, umatnya yang juga mungkin dalam fase-fase hidup tertentu mempertanyakan tentang dirinya, tentang dia, atau juga tentang kepercayaan kita tentang Tuhan. Dan Tuhan itu kan bukan sosok yang kaku, yang kalau dia udah bilang A ya A gitu. Tapi dia membuka diri untuk di-challenge. Dia membuka diri untuk diajak diskusi. Jadi Tuhan kita yang kita percaya dalam kekristenan bukanlah Tuhan yang ajak kalau udah begini ya begini gitu. Sekalipun kita tahu ada lagunya Tuhan Yesus tidak berubah gitu ya. Di luar konteks lagu itu justru kekristenan menunjukkan bahwa Allah itu sosok yang bisa bahkan diajak negosiasi, diajak diskusi. Kayaknya nggak gitu deh. Kayak misalnya otomatis kamu kan tadi Onel kayaknya ketutup nih, langsung jangan gitu dong. Ya kan? Nego tipis gitu ya. Nah, jadi Tuhan kita diperkenalkan oleh Alkitab justru menjadi sosok yang bukan kaku, yang kalau udah AA dan dia nggak mau menutup semua ruang percakapan. Enggak, aku udah putuskan gini, nggak usah ngomong, nggak usah bacot, diem aja terima gitu. Enggak kok. Bahkan ada banyak kisah tokoh-tokoh Alkitab yang memberanikan diri untuk bertanya dan untuk dalam tanda kutip menggugat Tuhan. Jangan gini-gini banget dong Tuhan. Orang Jawa bilang ngene yo ngene neng ojo ngene. Gini ya gini oke. Tapi jangan gini-gini amat lah gitu. Nah itu kan yang juga sebenarnya dipertanyakan oleh Ayub. Ayub kan enggak di dalam, kalau kita lihat kitab Ayub tidak diceritakan di dalam kitab itu sebagai orang yang dari awal sampai akhir konsisten selalu untuk percaya Tuhan, dalam pengertian bahwa dia nggak pernah meragukan dan bertanya atau menggugat Tuhan. Ada bagian-bagian, ada pasal-pasal yang menunjukkan bahwa Ayub menggugat Tuhan. Aku memang tahu bahwa aku bukan orang yang super bersih, tapi setimpal apa yang aku selama ini hidupi dengan apa yang aku pengalaman yang aku terima saat ini. Kayaknya nggak gini-gini amat deh Tuhan. Berarti gue salah Ayub kali. Ya bacanya. Jadi dan yang menarik adalah diperlihatkan di dalam kitab Ayub bagaimana Tuhan merespon. Jadi kamu ngerasa bahwa kamu tahu semuanya gitu. Jadi Tuhan kita di dalam Alkitab diceritakan sebagai sosok yang selalu bisa diajak untuk dialog. Bahkan kita bisa meyakini bahwa itu kerinduan Tuhan. Tuhan nggak pengen kita jadi robot, mulai di perintah gini udah langsung jalanin gitu, udah terprogram. Enggak. Tapi justru kita diberi ruang untuk bisa menggalinya, mempertanyakannya, dan kemudian menemukan kenapa ya kok Tuhan pengen aku begini. Dan dari kesadaran itu, kesadaran yang otentik itulah kemudian kita bersikap secara dewasa. Bukan semata-mata kenapa kok aku bersikap begini, kenapa kok aku memilih jalan hidup yang begini. Karena udah disuruh Pak Pendeta, khotbah setiap minggu isinya begitu, firman Tuhan ngajarinnya begitu. Padahal bukan hanya soal itu sendiri, betul, tapi karena ada sebuah kesadaran
oh ternyata ini loh maunya Tuhan dalam hidupku. Dan menurut aku ini indah gitu. Dan kemudian kita mau memilih jalan itu. Gitu. Dan bahkan kalau tadi kita lihat Thomas, di tengah keraguan itu justru Tuhan hadir secara khusus buat dia ya. Persis. Lobang nih bos gitu kan. Dia nggak bilang, yang Thomas yang mana? Keluar. Out. Waduh. Justru dia hadir secara khusus. Persis. Kopassus banget tuh kalau Dan gitu. Itulah kenapa dalam arti tertentu Thomas itu sebenarnya menimbulkan sebuah kecemburuan yang besar. Karena justru ketika sebelumnya murid-murid bersama-sama, lalu Thomas tidak ada di situ, Yesus menampakkan diri. Dan ketika Thomas ada, Yesus menampakkan diri dan kemudian menunjukkan untuk meyakinkan Thomas. Jadi dia punya momen khusus. Dan Thomas setelah memiliki momen khusus itu, yang muncul darinya adalah sebuah pengakuan iman yang otentik. Bukan seperti apa yang disuruh atau seperti apa yang orang katakan, tapi apa yang dia rasakan sendiri, apa yang dia alami sendiri tentang Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku adalah sebuah pengakuan iman singkat, tapi bisa dibilang sebuah pengakuan iman purba lah gitu. Karena dari teks Alkitab ada satu tokoh yang kemudian melontarkan sebuah pengakuan iman yang otentik dari pengalamannya langsung dengan Yesus gitu. Berarti mungkin buat remaja-remaja yang saat ini sedang ragu, kemudian jangan merasa Tuhan akan menjauh dari mereka. Justru mungkin bukalah mata, telinga, hati, karena Tuhan mungkin hadir dalam beragam peristiwa, menunjukkan kuasanya, dirinya, dan di saat itulah kita bisa mendeklarasikan, Kau Tuhan, Kau Allahku, dan aku percaya. Gitu ya. Betul, dalam gambaran podcast ini bisa jadi justru Tuhan Yesus ya hadir bersama-sama dengan kita dan nyimak gitu. Oh gitu, asik juga pengalamanmu gitu ya. Gitu Vin. Sini. Coba hapus dulu air matanya. Tuhan sini. Ini merah banget muka Ervin guys. Oh iya. Panas banget nih, Roh Kudus panas banget di sini. Aduh. Haleluya. Gitu guys. Oke. Kita tarik nafas dulu ya, tarik nafas. Sabar. Oke. Sekarang kita ngapain ya? Kita sabar apa? Kan baru dijawab panjang lebar. Aku tuh masih memproses guys. Karena ya ini memang bukan suatu hal yang bisa langsung diterima dengan belak-belakan gitu, langsung bak gitu. Karena ya balik lagi kayak tadi gitu kan, jangan langsung ambil conclusion, jangan langsung ambil asumsi. Jadi ya oke, jalanin aja dulu ya. Panas juga kepala gue soalnya nih. Jalanin aja dulu. Jadi ya emang dalam keraguan itu momen dimana emang itu momen dimana ya gimana ya bahasanya, Tuhan nggak menjauh, nggak, Tuhan justru tetap ada, dia ada selalu. Dan hanya karena kita mikir dia nggak ada, bukan berarti dia nggak ada. Ngerti gak guys? Gue juga enggak. Oke, jadi ya ini kayak panas, kayak perguluman iman kayaknya. Asli. Kayak Tuhan udah masuk balik nih. Masuk. Aduh. Pokoknya ya bagi siapapun di sana yang sedang merasa sendiri, sesat, dan merasa bahwa sebenarnya Tuhan tidak ada bagi mereka, balik lagi deh ke pesan-pesan yang telah disampaikan di sini. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, betul kan? Amin. Betul dong, betul. Amin. Dan ya bakal ada 1001 alasan bagi kita untuk terus meragukan. Namun dalam keraguan itu justru momen dimana kita sebetul-betulnya, sebenar-benarnya, hilang kan? Itu momen dimana kita sebenarnya ada bersama Tuhan. Kalau aku sih nangkepnya gitu, karena ya gimana dari lu, Vin? Oke, jadi kayak jangan terlalu dini lah buat berkonklusi, karena hidup kita tuh masih panjang. Dan aku bilang kayak sabar aja dulu, jalanin aja dulu, nanti juga kita bakal ketemu kok jawabannya. Nah, jadi
jangan juga ragu-ragu karena ya pintu surga gak apa ya, gembok aja kali ya kayak buat orang-orang ragu ya. Tapi Enggak jangan dong. gitu dong. Masa jangan ragu lah gimana? Jangan ragu-ragu Kan- lah. Kita percaya aja udah. Percaya. Jangan Percaya. dipaksa gitu. Jangan dong, dipaksa. Vin. Ya kita jalanin aja dulu. Ya pokoknya Iya. keraguan bukan suatu hal yang fatal gimana. It's normal. Everyone experiences it. Kayak kita juga manusia, bukan makhluk sempurna. Kayak balik tadi ke kata-kata Kak Bani, Tuhan nggak mau kita jadi kayak robot yang disuruh A yang langsung nurut A gitu. Kita melalui ketidaksempurnaan kita yang meragukan, itu dimana kita akan sebetul-betulnya, sesungguh-sungguhnya, nah itu kata yang gue cari tadi, sesungguh-sungguhnya menemukan jawaban dari keraguan kita. Pusing saya juga. Ya gitu lah. Mungkin maksudnya jalanin aja dulu dan dalam perjalanan Dalam itu Tuhan pun hadir. Tuhan Kayak hadir. kisah orang di Emmaus. Ya. Perjalanan Siapa tuh menuju di Emmaus. Aduh. Dia lupa. Siapa tuh dia mouse? Nih, Iya. Punten pisan A. Closing. 3 tahun gak gereja gini nih. Ya wes, kalau begitu mungkin untuk sesi kali ini kita tutup dulu ya. Terima kasih tentunya kepada Kak Bani telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keraguan kami. Asik. Dan mari tutup sesi ini dengan doa. Doa dipimpin oleh saya. Ya. Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami di sini. Berempat kami telah bergumul, kami telah berdiskusi, kami telah bercanda tawa tentunya, dan kami tentu telah menemukan sedikit dari jawaban pasti yang kami butuhkan untuk terus menjalani iman kami, untuk terus mempercayai Allah Bapa dalam keraguan sehari-hari kami ya Tuhan. Tuhan, semoga kami dapat menghidupi pesan-pesan yang telah didiskusikan di sini. Semoga bagi remaja-remaja di sana yang memiliki keraguan, mereka dapat terus hidup dengan percaya kepadamu meskipun tantangan-tantangannya begitu susah untuk sehari-hari kami alami ya Tuhan. Terima kasih telah hadir selalu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan seperti Allah. Kami sekarang akan mengakhiri sesi ini. Semoga firman Allah yang telah dikembangkan di sini dapat terus bertumbuh di dalam hati. Dalam nama Allah Bapa kami berdoa. Amin. Amin. Waduh, terang banget langsung ya, buka mata. Aduh, parah men. Yo wes, kalau begitu Sobat Ervin, sepertinya Kayak kita harus selesai. memproses nih ya Iya. kehidupan kita lagi, iman kita jalanin sehari-hari kita. Jalanin aja dan- dulu ya. Ya semoga lancar ya enggak? Semoga lancar ya guys ya. Enjoy the process. Enjoy the process ya kan. Terima kasih lagi kami katakan kepada Kak Bani dan juga Sama. Kak pendeta baru Alex. Ya. Kami we thank you for being here dan aduh enjoy parah sih. Buat teman-teman yang mau tanya, Oh iya, buat teman-teman yang mau tanya, kami persilakan untuk mengisi Giform di mana, Vin? Di bawah. itu Bingung. namanya description box sih. Description box. Bio Instagram. Pronoun saja sekalian. Pronoun saya sekalian gitu kan. Ya wes, pokoknya begitu ya, guys. Semoga apa lagi? Gue udah ngomong semoga banget dari tadi ya. Ya pokoknya thank you for watching. Semoga pada episode berikutnya kalian terus tonton, keep in touch dan Jangan lupa nanya. jangan lupa meragukan. Nggak gitu ya sepertinya sih. Kayaknya nggak gitu maksudnya. Tapi ya Tetap di jalan Tuhan. amin. Amen. See you again. Bye.